Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha qira'atu Fatihatin. Rukun salat yang nomor 4 adalah membaca surat Al-Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Berapa kali dalam sekali salat? Kulla rok'atin, pada setiap rokaat. Fi qiyamiha, dalam keadaan berdiri. Apa dalilnya? Li khabari syaikhaini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ai fi kulli raqatin, yakni pada setiap rakaat, illa raqatan masbukin, kecuali masbuk. Nah, masbuk ini makmum yang ketinggalan. Jadi dia ke situ, imam udah selesai bacaan Fatihah, dia takbir, imam sudah ruku, maka gak usah baca Fatihah lagi, langsung ruku. Ya, atau dia baru Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, ya udah ruku aja ikut imam. Itu ya, pengecualian untuk yang masbuk. Berdasarkan hadis Syaikhaini, ana manungsa sing sempurna, ra ana manungsa ora duwe dosa. kue udah dimakan tuh dia. Ini buat dibawa pulang ada, tinggal sekarang kita isi batinnya. Si perutnya sambilan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar komplit semuanya keisi ya, insyaallah kita akan lanjutkan diskusi fikih kita mengenai rukun salat ya. Kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah sekaligus bertawasul kepada Rasulullah SAW dan mendoakan pengarang kitab ini, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummati ajmain. Summa hadratan ila ruhi sahibul hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha qira'atu Fatihatin. Rukun salat yang nomor 4 adalah membaca surat Al-Fatihah. Di awal kita sudah membahas bahwa rukun salat itu jumlahnya ada 14. Tapi di sebagian ada 17. Kenapa bisa beda? Karena di sini tumaninahnya dihitung 1 dengan rukun yang menyertainya. Di ruku tumaninah itu dihitung 1. Tidak tumaninah juga dihitung 1. Makanya jumlahnya lebih sedikit. Cuma 14. Kemarin yang pertama masih ingat Pak Thomas? Nah, apa tuh? Yang pertama niat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Nah, sekarang masuk yang nomor 4, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini rukun sholat yang bagian qauliyah, karena secara umum rukun sholat itu dibagi 3. Ada yang qauliyah, kerjaannya hati, ada yang qauliyah, pekerjaannya mulut, ada yang fi'liyah, pekerjaannya badan. Jadi semua harus sesuai dengan fungsinya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Yang qauliyah mana?
Cuma satu dari 14 itu, yaitu niat sholat di hati, ya. Kemudian kalau takbiratul ihram yang kemarin masuk ke mana? Masuk ke dua tuh. Fi'liyahnya ada, qauliyahnya juga ada. Lafaz Allahu Akbarnya apa? Qauliyah, mengangkat tangannya itu fi'liyah, ya. Nah, sekarang membaca surat Fatihah ini termasuk rukun qauliyah atau rukun ucapan. Jadi nggak sah sholatnya tuh, ya. Orang walaupun sholatnya misalkan sholat zuhur atau sholat asar, mulutnya nggak bergerak sama sekali. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, dia diam aja baca Fatihahnya di hati, ya, nggak ada gerakan sama sekali di mulutnya, itu nggak sah sholatnya. Karena Fatihah itu bukan kerjaan hati, tapi kerjaannya mulut, qauliyah, minimal terdengar oleh sendiri. Bismillah, alhamdulillah, seperti itu minimal. Jadi minimal terdengar oleh diri sendiri. Jadi jangan sampai baca Fatihahnya dalam hati, walaupun sholatnya sholat zuhur atau sholat asar yang sir gitu kan. Nah, itu tetap harus diucapkan minimal terdengar oleh sendiri. Berarti tergantung kita. Kalau maaf telinganya agak kurang, ya, kurang dengar, berarti agak kencang gitu kan, dan seterusnya, ya. Orang kan beda-beda dalam tangkap dengarannya. Di silent. Di silent. Headset aja, bosan. Pakai headset. Kapan baca Fatihahnya? Berapa kali dalam sekali sholat? Kulla rok'atin, pada setiap rokaat. Fi qiyamiha, dalam keadaan berdiri. Apa dalilnya? Li khabari syaikhaini, dari berdasarkan hadis syaikhaini, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ai fi kulli raqatin, yakni pada setiap rakaat, illa raqatan masbukin, kecuali masbuk. Nah, masbuk ini makmum yang ketinggalan. Jadi dia ke situ, imam udah selesai bacaan Fatihah, dia takbir, imam sudah ruku, maka gak usah baca Fatihah lagi, langsung ruku, ya. Atau dia baru Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, ya udah ruku aja ikut imam. Itu, ya, pengecualian untuk yang masbuk. Fala tajibu alaihi, maka buat yang masbuk tadi tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Haitsu lam yudrik zamanan yas'al Fatihah min qiyamil imam walau fi kulli raka'atin li sabqihi fil ula. Jadi yang masbuk tidak diwajibkan membaca Fatihah sekiranya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membacanya sejak imam berdiri walaupun pada setiap rakaat, sebab imam mendahului pada rakaat pertama. Jadi yang masbuk tidak mesti menyelesaikan Fatihahnya, karena kalau diselesaikan nanti dia malah ketinggalan dua rukun, justru sholat jamaahnya batal tuh, ya, justru sholat jamaahnya rusak. Nah, ini juga kita sholat jamaah baik jadi imam maupun jadi makmum ada aturannya, ya. Jadi ketika jadi imam usahakan takbir intiqalnya ataupun sami Allahnya itu jangan terlalu panjang, ya. Jadi jangan disengaja panjang, nanti makmum yang di belakang bingung ini sudah berdiri tegak atau belum, ya. Kalau bisa disegerakan sami Allahu liman hamidah, jadi jangan dilama-lamain karena nanti membuat makmumnya jadi bingung. Terus makmum geraknya kapan? Makmum itu sunnahnya gerak ketika imam sudah sempurna di gerakan berikutnya. Misal dari berdiri mau ruku kan, Allahu Akbar, tunggu tuh sampai imam ruku dulu sampai sempurna, baru makmum ikutan ruku. Itu yang afdalnya tuh. Tapi walaupun belum selesai imam sampai ke ruku, dia sudah ruku, yang penting tidak mendahului imam, itu masih sah sholatnya. Gitu, ya.
Yang penting jangan mendahului imam. Kalau membarengi itu masih sah salat jamaahnya. Tapi kalau sudah mendahului itu yang membatalkan. Lalu gimana kalau salat jamaah? Biasanya kan rakaat kedua kita baca suratul Fatihah, tapi kayaknya nggak cukup nih, imamnya keburu ruku. Nah, gimana tuh? Maka kita boleh langsung ruku. Kenapa? Karena ketika kita bermakmum atau berjamaah, imam itu menjadi penanggung semua rukun kita. Makanya ketika memilih imam itu sebenarnya harus hati-hati. Dicari orang yang benar-benar mengerti ketentuan-ketentuan sholat, mulai dari rukunnya, pembatalannya, sunnah-sunnahnya. Jangan sampai imam itu tidak paham hal itu sehingga sholatnya batal, dia terus saja lanjut gitu kan. Tanggung jawabnya besar, makanya pahalanya juga besar ya. Sabda Rasulullah, al imam dhamin, imam itu menanggung makmum. Imam itu menanggung makmum dalam bacaan dalam setiap rukun Fatihahnya. Oke, sampai sini dulu. Yuk kita diskusi. Ada yang mau nanya? Monggo. Silakan. Ayo, silakan. Saya nggak mau monolog, saya maunya dialog aja. Al-Fatihahnya itu kalau kita sebagai imam, sebagai makmum, itu apakah bisa dibarengin sama bacaannya si imam? Jadi si imam Bismillahirrahmanirrahim, kita sambil ngikutin itu bagaimana? Oke. Atau kita bacanya setelah selesai imam baca Al-Fatihah. Oke, makasih. Aturan pertamanya, makmum itu baca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Ketika imam baca surat, makmum baru baca Fatihah. Tapi kalau kondisinya, misalkan tahu nih bacaan berikutnya dari imam suratnya pendek banget. Wah, biasanya nih kalau imamnya Pak Jamal nih, biasanya setelah ini paling kulhu nih. Nah, kira-kira kalau bandingin aja antara kulhu sama Fatihah tuh panjangnya mana tuh? Panjangan mana? Nah, kalau sekira-kira kulhu itu dengan bacaan Fatihah kita nggak seimbang, maka boleh kita membaca Fatihahnya bareng dengan imam. Nah, ini kejadian kasusnya sholat tarawih yang biasanya kan kalau kampung 23 tuh dan agak cepat gerakannya. Nah, kalau makmum pengen sempurna bacaan Fatihahnya biasanya bareng sama imam. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Ikutin imam, itu nggak jadi masalah. Tapi afdalnya, utamanya, kalau kita tahu imamnya biasanya pakai surat yang agak panjang, nggak terlalu pendek, kita bacanya sebagai makmum setelah imam. Itu Pak Pras. Ada lagi yang lain? Kan yang nyari cepetin gitu, misalkan emangnya baca buku nih, kita cepetin. Nah, kalau sekira-kira cepat itu tidak merusak tajwidnya, tidak merusak makharijul hurufnya, nggak jadi masalah, ya. Karena kan kita baca Quran itu ada beberapa tipe kecepatannya tuh, bisa diatur tuh. Ada yang lambat, tartil gitu kan. Ada yang tagir, sedang, bahkan ada yang tahdir, cepet banget tuh. Diwasal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Fatihah bisa 2 kali napas. Bahkan di kampung-kampung tradisional biasanya 1 kali napas selesai tuh. Ya. Dengan aturan diwasal tadi. Nah, diwasal semuanya. Tapi kalau nggak diwasal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jadi nggak ada waktu buat napas, itu salah, itu berantakan. Ya, itu pastiannya. Iya, diwasalkan. Jadi huruf-huruf yang harusnya sukun karena ayat itu dibaca hidup. Artinya kan Bismillahirrahmanirrahim, ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan seterusnya.
Jadi wasal semuanya. Ya. Yang lain, monggo. Ustaz, Ya, Pak Udi. tadi kembali pertanyaan saya yang sholat juhur. Bukan. Kalau berlaku pada sholat berjamaah atau kita sendiri tuh yang kita harus wajib baca surah Al-Fatihah. Maksudnya? Yang pada waktu sholat Yang sir. sama asar. Heeh. Itu kan tadi Ustaz bilang katanya wajib baca Diucapkan. surah Al-Fatihah meskipun harus terdengar. Ya, minimal tadi. Pada saat kita sholat sendiri atau berjamaah? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Kan kalau sholat berjamaah sudah diwakilkan dengan imam. betul. Tadi kan kalau dia posisinya makmum, di sini ada riwayat imam itu menanggung makmum. Tapi tetap kita pun masih punya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah tadi. Tadi ditanggung imam kalau sudah ruku tapi belum selesai bacaan kita. Kita boleh mengcutnya langsung ruku gitu. Bagian imam. Iya. Tapi bacanya jangan keras-keras kayak imam. Imam terdengar kuping kita sendiri. Iya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seterusnya. Itu ya. Dua-duanya dibaca. Lagi? Silahkan. Haji? Terkait mungkin dengan bacaan tadi. Iya. Monggo. Yang wasol itu ya. Apakah enggak? Mohon maaf ya, saya pernah ya, artinya saya yang sedang-sedang aja biasanya kan. Iya. Enggak cepat ya enggak lambat lah. Karena kalau cepat itu kayaknya rusak ya. Menurut saya bisa rusak nih tajwidnya. Iya. Gitu. Iya, jadi dalam kaidah ilmu qiraat itu bisa cara baca dicepatkan tadi itu, jadi harokatnya semua serba dikurangi. Tapi tadi itu harus diwasal semuanya untuk mengejar tadi karena faktor mungkin waktu dan seterusnya. Tapi memang utamanya afdolnya baca Quran ya tartil gitu. Itu lebih utama gitu. Itu sih pengetahuan saya Pak Haji. Mungkin ada referensi yang berbeda, boleh di ini juga di komparasi. Kita nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, memang ada Ustaz sih. Iya. Di mana-mana ada yang cepat itu. Sampai kita sendiri kadang-kadang nggak bisa menyesuaikan tadi. Kalau kita baca Al-Fatihah katakan di setelah bacaan surat kedua ya, kita nggak nutup mana. Berarti malah satu ayat, dua ayat, tiga ayat limanya. Nah, itu katakanlah itu sudah sempurna 3 ayat itu. Iya, jadi kalau orang-orang yang sudah biasa ya bisa. Makanya butuh latihan. Yang kayak gitu tuh butuh tahsin lagi, butuh pembagusan lagi bacaan Qur'annya. Tadi kalau memang nggak sempat dan kira-kira kalau kita terusin nih Fatihah sampai selesai kita ketinggalan 2 rukun ya, ruku dan sujud, imam sudah sujud, kita masih baca Fatihah, ya berarti kita nggak masuk ke jamaah, kita sudah munfarid ya, kita sudah mufarokoh, sudah keluar dari barisan jamaah itu ya. Dan bagaimana Ustaz kalau bacaan imam itu salah, Al-Fatihahnya bisa di Fatihahnya? Nah, Itu bagaimana Ustaz? Oke. Nah, memang idealnya imam itu bacanya yang paling fasih di antara kita. Tapi kalau kasusnya misalkan kita ke situ udah imam ya. Udah ada yang imam, kita makmum karena terlambat tadi. Nah, balik lagi ulama mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama menyepakati itu balik lagi kepada bacaan Fatihah itu si orang itu memang bisanya seperti itu ya, karena orang itu kan ada kalau udah dewasa bacaannya dibetulin ya balik lagi ke semula. Jadi kalau memang kemampuannya hanya segitu dia jadi imam, menurut kita yang biasa mungkin udah fase itu kurang fase, nggak jadi masalah. Sama kita sholat jamaah ya ke masjid yang nggak biasa kunut misalkan, ya kita sebagai makmum ikut aja ya untuk mengikuti imam, nggak jadi masalah. Tapi ada sebagian ulama lagi yang mengatakan kalau memang nggak yakin atau nggak maksudnya itu nggak tentram hatinya, ya udah mufarokoh aja, ya udah menyendiri aja. Jadi kita gerakannya bareng tapi keluar dari barisan gitu. Jadi biar nggak nimbulin kegaduhan di masjid. Nah itu yang paling utama. Dengan
Iya, lagi. Dia pulang. Ada. Ya. Nah, balik lagi yang utama itu adalah kerukunan di masjid tadi itu yang jadi patokan utamanya. Itu Pak Haji. Ya. Yang saya tahu. Tadi solusinya dua. Ya, kita mufarraqah tapi tetap dalam barisan, tapi kita sholatnya sendiri. Enggak, maksudnya enggak keluar terus bikin ini baru. Itu di luar. Berarti dengan sendiri itu berarti tidak bermakmum, Ustaz. Enggak, tapi gerakannya kita usahakan bareng sama yang lain. Iya. Itu. Tapi yang paling ideal ya udah kita manut aja sama imam. Itu juga ada yang membolehkan pendapat seperti itu. Karena Pak tadi kalau kita tahu makmumnya apalagi kan itu salah kita juga, kita datangnya telat. ya terima siapapun imamnya kan gitu ya. Oke ya. Terkait keterlambatan Sering ya lambat rakaat. Kita udah masuk masjid, udah rakaat kedua, udah tahiyat awal itu. Iya. Sama yang lain. Sholat apa nih? Sholat zuhur. Zuhur, oke. Nah itu kadang saya lihat ada yang dia langsung ikut tahiyat awal, ada yang nunggu berdiri dulu. Nah. Nah itu ada kewajibannya. Makanya Afdalnya langsung ikut. berarti kita langsung Jangan nungguin dulu. Jangan nungguin berdiri dulu. Tapi kan kadang otak kita nanggung. Padahal utamanya imam posisi sujud dia udah takbir sujud langsung. Walaupun rakaat itu nggak dihitung. Tapi kan otak nakal kita percuma gitu ini padahal. Nah itu balik lagi di kepala kita ada usilan itu. Jiwa dagang yang mau rugi ya. Yang mau rugi. Memang kalau masih bisa mudah. Tanggung lah, nggak ada hitungannya, gue nggak ada untung. Jadi aja lah. Aduh. Suka ada tuh Pak Yudi tebak-tebakan santri katanya. Sholat apa? Jumlah Fatihahnya lebih banyak dari rakaatnya. Ayo. Ada yang bisa nebak nggak? Sholat apa? Jumlah Fatihahnya lebih banyak daripada jumlah rakaatnya. Ini tebak-tebakan aja kita ngaji tebak. Iya, sholat berjamaah. Jamaah apa? Mahid. Hah? Mahid. Mahid. Emang ada Fatihahnya Mahid? Mahid kan takbir semua. Apa? Gak ada yang bisa? Mas Aldi belum bilang. Bang gua apa? Jawabannya masbuk sholat maghrib, imam lagi rakaat pertama. Kita takbir kan, Allahu Akbar, langsung duduk ikut rakaat pertama, rakaat kedua kan? Maaf. Sholat maghrib, masbuk, imam rakaat kedua lagi tahiyat awal. Kita takbir, Allahu Akbar, langsung ikut tahiyat awal kan sama imam. Walaupun sebagian gitu kan. Di situ kita bangun, imam rakaat keberapa? Ketiga. Kita ngikut kan? Imam baca tahiyat akhir, kita juga ngikut baca kan? 2 kali itu dok tahiyatnya. Imam salam, kita bangun karena rakaat kita baru satu. Berarti sekarang kita ngelakuin rakaat yang kedua. Duduk lagi, baca tahiyat awal lagi kan? Nah, 3 kali tuh. Kan baru 2 rakaat, bangun lagi kan? Untuk rakaat ketiga. Pas tahiyat terakhir tahiyat lagi kan? Berapa kali tahiyatnya? 4, padahal rakaatnya cuma 3. Kayaknya pengalaman. Saya nggak pernah kayak gitu. Duren. Ini babak duren kayaknya ini. Kalau yang tidak tadi gimana Pak Ustaz? Yang mana? Tidak. Ya tidak, maksudnya? Yang sami Allah. Iya, maksudnya jadi ketika bacaan sami Allahnya jangan terlalu dipanjangkan. Ya sewajarnya aja, sami Allahu liman hamidah. Kan kadang ada sami Allahu liman. Jadi jangan terlalu di itu kan. Bacaan itunya ya.
intikalnya. Jadi biar cepat gerakannya. Terus sunnahnya juga ketika jadi imam, aba-abanya atau bertakbir maupun tasmi intikalnya diupayakan setengah dari gerakan itu. Misal imam mau sujud, nah jangan baca takbir intikalnya pas awal mau sujud. Jadi ketika mau nyampe kepala kita di sajadah baru kita takbir tuh. Tujuannya apa? Supaya nggak ada makmum yang mendahului imam. Itu ya, sunnahnya seperti itu. Tapi saya ingat Ustaz ya. Apa? Mungkin ini kebiasaannya. Dulu saya di kantor, staff itu. Jadi jangankan suara imam mau berdiri dari ruku atau sujud. Jadi dia tuh begini aja nih. Begini. Saya bilang gitu. Ini saya pas waktu di belakang. Ini kok selalu ingin mendahului imam. Jadi memang kebiasaan juga. Kebiasaan. Jadi imam begini nih, sujud ya. Dia sudah begini nih. Enggak kan begini. Saya di belakangnya betul. Oh, ini saya bilang gitu. Yang dirasain teman-teman tiap hari. Itu dibilangin tetap Pak, susah. Kebiasaan. Itu makmum yang begitu Pak. Iya, sampai saya bilang makmum itu tidak akan ketinggalan. Apa imam itu kan meninggalkan Makmumnya. makmum sebelah gitu. Tetap aja ikutin, pasti bersuara imam sebelah gitu. Nanti dia imamnya aja besok pagi. Boleh dicoba ya? Ya cepet. Pas kepake ini tuh imamnya kelamaan, udah kesemutan nih. Nggak bisa jadi dia nggak yakin atau nggak percaya sama imamnya Pak. Dia pikir sampai kayak yang di konten-konten itu Pak. Itu imamnya nggak ada. Itu. Apa jangan-jangan yang kita Sama sendiri. Oke, kita lanjutin ya dikit. Wa takhallufil ma'mumi anhu bi zahmatin aw nisyanin. Makmum yang tertinggal dari imam karena berdesakan, lupa atau lambat gerakannya, aw bat'i harkatin falam yakun minas sujudi fi kulli mimma ba'daha, sehingga tiap kali makmum berdiri dari sujud ya, imam sudah rukuk lagi. Nah, kayak gimana tuh? Jadi saking lambatnya gerakan dari si makmum ini, mungkin karena bacaannya yang tidak bisa cepat, atau karena mungkin badannya yang kurang fit atau apa gitu kan, sehingga dia lambat. Minas sujudi fi kulli mimma ba'daha illa wal imamu raqiun fayatahammalul imam al mutatahhir fi ghairi raq'ah zaidatin fatihah aw baqiyatiha anhu. Maka imam yang suci menanggung Fatihah makmum pada setiap rakaat selain rakaat tambahan atau sebagian atau pada sebagian Fatihahnya. Jadi tadi kalau kita ketinggalan 1-2 ayat di Fatihah dan kita khawatir kalau kita teruskan malah merusak jamaah kita, udah ikutin imam aja. Insya Allah Fatihah tiap rakaat kita itu sudah ditanggung sama imam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Haji? Lanjut. Walau ta'akhara masbukun lam yastaghil bisunnatin litimamil Fatihah. Jika makmum masbuk tadi yang ketinggalan tadi yang tidak sibuk dengan amalan sunnah tertinggal menamatkan Fatihah, ya, falam yudrik al imam illa wahwa mu'tadilun lawats rok'atuh. Lalu ia tidak sempat menyusul imam kecuali sesudah yang tidak, maka rokaatnya menjadi percuma. Maksudnya gini, ada makmum masbuk, dia terus baca Fatihah dengan, tapi maksudnya gini, dia sibuk baca bacaan yang sunnah. Misalkan begitu takbir dia udah masbuk nih, baca ini dulu, doa iftitah dulu.
padahal statusnya sudah ketinggalan. Jadi kan dia sibuk dengan amalan sunnah tadi, setelah baca dia pengen sempurna gitu, tapi imam sudah ruku tuh. Imam sudah ruku, dia masih baca Fatihah, ya, pengen menamatkan Fatihahnya. Imam sudah i'tidal, maka rakaat tadi nggak dihitung, walaupun dia nyusul. Dia ikut ruku, dia ikut i'tidal. Maka rakaat tadi itu dianggap kosong. Maka ketika dia selesai jamaahnya harus ditambahin lagi tuh, ya. Jadi kalau sudah masbuk, sudah ketinggalan Fatihah imam, atau kita sudah di rakaat yang kedua atau ketiga, ya udah tinggal ngikutin gerakan si imam apa, gitu, ya. Batal Ustaz ya? Tidak. Tidak ya. Cuma nambah tadi. Kalau nggak nambah, ya berarti batal. Karena rakaatnya yang satu kosong, dianggap kosong. Ma'a basmalatin, membaca Fatihah itu disertai basmalah. Nah, ini juga nih jadi apa ya? Jadi ikhtilaf, ya. Di sebagian mazhab Fatihah itu basmalah nggak termasuk ayat, tapi di mazhab Syafi'iyah basmalah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah yang pertama. Maka ada beberapa ada perbedaan. Ada yang membacanya zahar, ya, ada yang membacanya sir juga pelan, bacaannya tapi tetap dibaca. Bahkan ada juga yang nggak baca sama sekali basmalahnya. Nah, itu ketiga-tiganya diperbolehkan selama dia memegang mazhab yang dia yakini. Ya, jadi jangan sholat jamaah ribut hanya gara-gara imamnya baca basmalah atau enggak. Berantem tuh di masjid. Ntar kata yang di luar masjid, untung gak ikut jamaah. Kalau diketawain sama yang gak sholat, kan lucu tuh. Yang kayak gitu ya. Jadi itu namanya perbedaan mazhab. Makanya kita ya tadi harus jadi muslim yang moderat, muslim yang bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Oke. Kalau kita statusnya imam, ya pakai dengan mazhab yang kita anut gitu. Misal sholat subuh. Kalau kita biasa pakai kunut, imamnya nggak pakai kunut, ya jangan kunut sendiri. Ini di belakang kunut sendiri. Imamnya kagak, ya batal jamaahnya. Oh, itu menyalahi ya. Iya. Ya ikutin imam aja kalau berkeyakinan misalkan di wilayah katakan ini bermasalah tapi yang subuhnya pakai kunut, lu tahu ada seorang imam datang dia yang nggak tahu paham di sini mahalnya apa gitu, dia meyakini itu Hanafi nggak pakai kunut, dia jadi imam sholat terus nggak pakai kunut, jamaah yang belakang biasanya pakai kunut gimana? ya batal sholat jamaahnya. Iya. Ikutin imam. Tapi ikutin imam. Patokan imam ya? Iya. Jadi batal berjamaah. Imamnya doang yang batal. Imamnya kayak gini Ustaz, kalau misalkan nanti sholat subuh imam kita tanya ini pakai kunut apa enggak gitu. Elok gak ditanya kayak gitu? Karena begini Ustaz, ini katanya ini justru dulu baru sekarang ini dan ini yang saya tahu pertama kali itu. Jadi kalau orang dulu di tempat saya itu orang Muhammadiyah imamnya, cuma dia tidak pakai kunut, cuma dia memberikan waktu, gitu. Jadi makanya waktu di dalam Allahu liman hamidah, terus dia diam, dia beri kesempatan katanya, gitu. Nah itu gimana? Biar yang mau pakai yang biasa pakai kunut, ya karena dia tahu dia Imam Syafi'i lah katanya ya, katanya itu mayoritas. Nah seperti itu Ustaz. Iya. Nah, tapi kalau yang terjadi di kita itu tenang aja nih ya. Seperti Pak Langgeng ya. Pak Langgeng itu pernah baca kunut, cuma dia tidak hafal rupanya. Nggak hafal 4 kali. Batal dia. Jadi kunutnya nggak sampai, hanya diem. Dia terus apa ya kayak di inilah di bacaan itu nggak dilanjutin. Terus sekarang dia malah nggak pakai kunut, saudara.
Nah ini yang terjadi. Pokoknya kalau Pak Langgeng jadi imam pasti nggak baca kurun sekarang. Tapi dia diam. Masih kesempatan. Ada belakang gitu. Jadi Nah, seperti itu Ustaz. kalau ada dikasih kesempatan gitu, silahkan dibaca, tapi bacanya sir aja. Iya. Nah, karena kunut itu kan bukan rukun sebenarnya, sunnah, tapi sunnahnya sunnah abad. Ya, tapi jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketinggalan kunut ya harus diganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Tapi kalau imamnya nggak ada kesempatan, ya udah ngikutin aja, jangan sampai wah ini gimana selesai nih, di hati menggerutu aja dulu ya. Sampai di kerjaan ke bawah-bawah ya, gara-gara nggak kunut gitu. Jadi intinya kita tetap ngikutin imam. Ya, patokannya imam. Tapi dibaca siap itu kita angkat tangan apa enggak usah? Sebaiknya nggak usah. Enggak usah ya. Kalau angkat tangan batal. Kalau angkat tangan di situ kan karena imamnya enggak, ya jatuhnya kita ini apa namanya? Tidak mengikuti imam gitu. Nah, kalau kategori batal atau enggak itu tergantung dari gerakannya. Karena kan 3 kali gerakan tuh. Kadang yang suka lupa itu ini, setelah rakaat pertama dari sujud kedua ke berdiri itu sebenarnya nggak ada sunnah angkat tangan. Yang ada itu cuma setelah rakaat kedua, setelah tahiyat pertama, ya. Jadi kalau setelah rakaat pertama kemudian kita angkat tangan seperti yang rakaat kedua tadi, kemudian kita gerak lagi, itu udah dihitung 3 itu. Maka ketika sholat gerakannya melebihi ataupun lebih dari 2 kali gerakan selain yang disunahkan dalam sholat, itu sholatnya bisa batal. Itu. Oke. Wah, kayaknya kalau memang ngebahas ikhtilaf emang seru ya. Pasti di hatinya mungkin ada yang menerima, ada yang enggak. Balik lagi kita cari referensi, kita cari guru-guru yang mungkin bisa kita terima. Ya, istilahnya kita pakai mazhab apa, ya itu patokannya mazhab itu. Ya, kalau patokannya mazhab yang lain, ya terserah itu orang yang pakai mazhab itu seperti apa. Tapi kalau kita pakai mazhab tertentu, ya mazhab itu yang kita ikuti. Gitu. Lanjut cukup? Wah. Apa Mas Eri? Saya mau nanya lagi Pak nih. Ya, monggo. Terkait Al-Fatihah. Ya. Tadi kan disebutin bahwa syarat rukunnya sholat adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apakah dari Bismillah sampai Waladolin atau dari Alhamdulillah sampai itu loh? Ya tadi istilah tadi. Nah, maksudnya kan kalau itu kan kalau kita keyakinannya bahwa saya ya nggak pakai Bismillah gitu. Ya. Terus seandainya saya jadi imam, terus kok tiba-tiba setelahnya pada ngerutu itu gimana Pak nanti Pak? Ujung-ujungnya gimana? Itu namanya berarti yang nggak paham. Pertama mungkin namanya nggak paham, yang kedua kan ditandain. Nggak jadi masalah Mas. Jadi walaupun dia menggerutu, akhirnya kan dia ngikutin juga, yang nggak jadi masalah. Masalah menggerutu atau enggak balik lagi ke apa namanya, ke keyakinan masing-masing kan, mazhab yang dipakai itu. Nggak apa-apa, nggak pakai kata juga. Yang penting yakin. Tapi memang ada sebagian ulama juga ketika yang imam itu benar-benar nggak baca basmalah, ya masalah udah biasa Mas. Itu kita contoh ketika kita mungkin lagi di Mekah gitu ya, itu ada sebagian kiai yang membatalkan sholatnya kalau kita masih menggunakan mazhab Syafi'iyah. Maka kita ketika sholat makmum sama orang itu harus konversi mazhab dulu ke Hanafiyah selama kita sholat tadi. Itu niatnya gimana Pak? Untuk beda mazhab itu gimana? Allah Maha tahu lah, ya. Allah Maha tahu. Insya Allah kita apa yang
keluar dari hati kita, Allah bisa dengerin. Ya. Tapi kalau kita kayak di kita kan kita nggak bisa nembak nih imam mazhabnya apa. Apalagi sholatnya sholat sir gitu kan. Ya bingung juga kita. Ya udah kita husnuzan aja pakai. Kita sholat seperti biasa menggunakan mazhab kita, imam pakai mazhabnya sendiri, yang nggak jadi masalah. Ya. Selama kita paham ada perbedaan mazhab, ya kita terima itu. Jangan tadi menggerutu. Ya, ini juga edukasi buat muslim di wilayah kita bahwa ya sekarang kita harus terima perbedaan mazhab itu. Kalau dulu mungkin masih jarang ya. Antara yang Muhammadiyah sama NU satu masjid jarang Pak ya. Tapi sekarang kan orang udah mulai bergaul, ya mulai berininya luar biasa. Dari mana-mana bergaul. Ya. Maka kalau nggak bisa menerima perbedaan mazhab itu, ya susah. Nah, kalau sudah sampai ke Mekah atau Madinah, Nah, Pak Haji yang udah pengalaman deh. nggak ada yang ngerasain. Kok nggak pakai kulit ya? Oh ini Orang semua sibuk zikir Pak Haji ya. mana sih mau masih seperti yang mau ngaji itu aja. Iya. Nah, kalau mau komplain jangan bingung Pak Haji, bukan orang Indonesia semua. Komplain sama siapa ya? Kayak ngerti bahasanya ya. Saya kan aku sudah masuk ke dalam hotel itu kan ceritanya. Udah ada suara-suara sumbang kayak di Indonesia juga gitu kan. Di sama Indonesia juga ada tuh. Rugi Pak Haji. Kalau di sana ribut rugi. Waktunya sebentar di sana. Pakai mending buat zikir kan. Untung di sana. Cukup ya. Nah, kita cukupkan. Tapi sebelum ditutup, saya minta ikhlas doanya. Ini kebetulan mertua perempuan saya sedang berangkat umroh. Tadi pagi baru berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan disehatkan selalu, dilancarkan umrohnya, dan bisa kembali ke tengah-tengah keluarga tentunya dengan selamat. Ala hajunnya walikunatin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih buat Fatihah dan doanya. Ma'a basmalatun wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang perlu kita tanyakan. Makanya lumayan kalau dagang di sini. Harganya kita bisa di bawah harga sini kan. Orang banyak yang nyawa ya. Makanya cepet-cepet ngomong-ngomong. Cepet tahu di sana bagaimana. Itu jangan terlalu panjang ya, jadi jangan disengaja panjang, nanti makmum yang di belakang bingung ini sudah berdiri tegak atau belum ya. Kalau bisa disegerakan, Samiallahu liman hamidah, jadi jangan dilama-lama karena nanti ngebuat makmumnya jadi bingung. Terus makmum geraknya kapan? Makmum itu sunnahnya gerak ketika imam sudah sempurna di gerakan berikutnya. Misal dari berdiri mau ruku kan, Allahu Akbar, tunggu tuh sampai imam ruku dulu sampai sempurna, baru makmum ikutan ruku. Itu yang afdalnya tuh. Tapi walaupun belum selesai imam sampai ke ruku, dia sudah ruku, yang penting tidak mendahului imam, itu masih sah sholatnya. Betul ya. Yang penting jangan mendahului imam. Kalau membarengi itu masih sah sholat jamaah. Tapi kalau sudah mendahului itu yang membatalkan. Lalu gimana kalau sholat jamaah? Biasanya kan rakaat kedua kita baca suratul Fatihah, tapi kayaknya nggak cukup nih, imamnya keburu ruku. Nah, gimana tuh? Maka kita boleh langsung ruku. Kenapa? Karena ketika kita bermakmum atau berjamaah, imam itu menjadi penanggung semua rukun kita. Makanya ketika memilih imam itu sebenarnya harus hati-hati. Cari orang yang benar-benar mengerti ketentuan-ketentuan sholat.
mulai dari rukunnya, pembatalannya, sunah-sunahnya. Jangan sampai imam itu tidak paham hal itu sehingga sholatnya batal, dia terus saja lanjut gitu. Tanggung jawabnya besar. Jadi minimal terdengar oleh diri sendiri. Jadi jangan sampai baca Fatihahnya dalam hati, walaupun sholatnya sholat zuhur atau sholat asar yang sir gitu kan. Nah, itu tetap harus diucapkan minimal terdengar oleh sendiri. Berarti tergantung kita. Kalau maaf telinganya agak kurang dengar, berarti agak kencang gitu kan, dan seterusnya. Orang nggak ada beda daya tangkap dengarannya. Silent itu yaitu berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri dengan dirinya sendiri, atau dengan bantuan orang lain. Ya, jadi syarat yang ketiga dalam rukun salat yaitu berdiri. Itu bagi yang yaitu berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri dengan dirinya sendiri, atau dengan bantuan orang lain. Ya, jadi syarat yang ketiga dalam rukun salat yaitu berdiri. Itu bagi yang